Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pagi hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, pembelajaran 4, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Mari sebelum pembelajaran lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, semoga ilmu yang didapatkan hari ini senantiasa menjadikan pelajaran yang bermanfaat. Selanjutnya, mari kita siapkan alat tulis kita dan buku tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, seperti gambar contoh di samping ya. Senantiasa kita di hari ini menjaga kesehatan, juga menjaga diri kita dari bakteri-bakteri yang tidak baik. Jadi senantiasa kita harus menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Di sini kita akan mempelajari Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Nah, di sini bunga melati tersebut merupakan bunga yang sudah tidak asing lagi ya. Tentunya di acara pernikahan, acara suku-suku di Indonesia, tarian pun juga menggunakan bunga melati ya. Bunganya pun ukurannya kecil dan berwarna putih ya. Membaca dialog dongeng. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam membaca dialog dongeng. Nah, hal-hal apa saja ya anak-anak yang nanti akan kita perhatikan dalam membaca dialog dongeng ya. Yang pertama yaitu adalah lafal. Yang kedua, intonasi. Nah, tidak mungkin ya anak-anak semuanya kita membaca dongeng itu dengan nada yang lembut, yang suaranya tidak bisa didengar oleh temannya. Jadi kita lafal itu dan intonasi. Nah, dari lafal dulu ya. Lafal itu kita harus jelas ya. Anak-anak semuanya harus jelas. Intonasinya, naik turunnya nada kita harus samakan dengan cerita aslinya. Kalau ada tanda seru, kalimat perintah itu dengan bahasa yang sesuai dengan kalimat perintah itu. Nah, contohnya mungkin ayo tutup pintu itu. Tidak mungkin ya. Masa ayo tutup pintu itu? Tidak mungkin ya. Itu tidak seperti kalimat perintah. Jadi kita semuanya harus membaca dari lafalnya. A, I, U, E, O, R, L, dan seterusnya ya. Dibaca dengan jelas ya. Intonasinya juga dipaskan dengan bacaannya, tanda bacanya. Kalau titik kita harus berhenti, kalau koma kita harus berhenti sejenak. Kalau ada tanda tanya, yaitu adalah kalimat tanya, anak-anak juga harus membacanya dengan yang sesuai dengan kalimat tanya. Contohnya, apakah kalian sudah mengerjakan PR? Nah, itu adalah contohnya ya. Itu kalimat tanya. Tidak mungkin kalimat tanya, apakah kalian sudah mengerjakan PR? Nah, itu kan seperti kalimat perintah ya anak-anak. Jadi, kita harus bisa membedakan dari tanda baca tersebut. Ya, selanjutnya jeda. Nah, jeda tadi dari lafal intonasi tadi Pak Agung sudah jelaskan. Kita harus memperhatikan tanda baca dari titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Kita harus memperhatikan kalau titik itu kita harus berhenti, kalau koma
kita harus berhenti sejenak, langsung dilanjutkan kembali ya. Yang selanjutnya, volume suara. Nah, tadi Pak Agung sudah jelaskan juga di lafal dan volume suara itu hampir berkesinambungan. Jadi untuk lafal dan volume suara itu, volume suara juga harus terdengar oleh teman kita ya, yang kita ajak dialog. Tidak mungkin kan untuk teman-teman semuanya berbicara dengan teman yang lain, berdiskusi dan berdialog dengan teman-teman yang lain, tetapi kalian tidak mengeluarkan suara, hanya lip sync saja. Pasti teman-teman kalian yang diajak berbicara tidak maksud dan tidak dengar oleh apa yang kita bicarakan. Pastinya tidak maksud ya anak-anak dengan apa yang kita bicarakan. Tidak mungkin ya kita membaca dialog harus berbisik, harus dengan nada yang pelan ya. Dan di dialog pastinya ada yang namanya sedih, ada yang namanya gembira. Itu kita harus senantiasa berkesinambungan teman-teman semuanya. Tidak terus kita senang dibuat sedih, sedih dibuat senang ya. Jangan sampai terbalik-balik ya. Yang terakhir, yang selanjutnya, mimik atau ekspresi. Lah ini sedih dibacanya harus sedih. Tapi kalau bahagia dibacanya juga harus dengan riang gembira. Masa ada teman-teman kita yang menceritakan pengalaman jatuh bersepeda dengan tertawa-tawa? Kan tidak mungkin ya teman-teman semuanya. Jadi ketika kita menceritakan pengalaman kita ketika kita jatuh dari sepeda, tentunya kita itu pengalaman yang menyedihkan ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, ketika menceritakan pengalaman seperti kemarin, ada yang ulang tahunnya dibelikan kucing, ada ulang tahunnya yang dibelikan sepeda ya, seperti Mas Mahir ya kemarin ulang tahunnya di Google Classroom kemarin. Sudah Pak Agung baca ceritanya, sangat menarik-menarik ketika ulang tahunnya dibelikan barang yang kalian inginkan. Tentunya kita juga harus berterima kasih atas apa yang sudah diberikan oleh orang tua kita, oleh teman-teman di sekeliling kita, ataupun yang paling utama kita harus senantiasa berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Itu ya kemarin. Nah, dilanjutkan kembali. Memerankan tokoh. Nah, kita semuanya dalam memerankan tokoh, nah, seperti sinetron ya anak-anak, kita harus memerankan tokoh. Ada yang mungkin menjadi antagonis, yang jahat, nah, ada juga yang baik hati, tidak pemarah, penyabar seperti itu ya. Nah, memerankan tokoh. Di sini hal-hal yang harus yang diperhatikan dalam memerankan tokoh dongeng. Nah, kalau kita harus menjadi tokoh dongeng, apa yang harus kita lakukan ya? Nah, mari kita simak. Yang pertama, membaca dialog dongeng. Diperlukan penghayatan watak atau karakter tokoh. Nah, kita harus pahami betul-betul dongeng yang akan kita perankan tersebut. Nah, tokoh yang harus kalian diperankan oleh kalian itu harus kalian pahami terlebih dahulu. Itu tokohnya baik hati, entah itu pemarah, ataupun entah itu penolong dan lain sebagainya ya. Jadi harus kita cermati terlebih dahulu. Makanya kita harus membaca dongengnya tersebut. Nah, baru setelah membaca dongeng, baru kita pelan-pelan menghayati wataknya. Harus seperti apa dan karakter tokoh tersebut. Nah, pelan-pelan kita sambil menirukan, kita sambil mempraktekkan sendiri seperti itu terlebih dahulu sebelum nanti akan dipentaskan. Nah, yang selanjutnya acting itu adalah gerakan-gerakan yang dilakukan pemain
sebagai wujud penghayatan atas peran yang dilakukan. Nah, acting itu seperti sinetron, ya. Jadi ada di sinetron itu action. Nah, seperti itu ya. Kita harus kalau ada yang sudah action atau sudah membacakan dialog di depan kelas, kita harus berakting, menirukan gerakan-gerakan yang dilakukan pemain sebagai wujud penghayatan atas gerakan yang dilakukan. Misal, contohnya kalau kita membaca dongeng Timun Emas ya anak-anak, ketika peran yang jahat seperti buto ijonya itu tenggelam, ya kita harus berperan seperti orang tenggelam. Jangan sampai peran seperti orang tenggelam malah kita hanya santai-santai saja, berdiri-berdiri saja di depan kelas. Itu tidak mungkin ya teman-teman semuanya. Kita harus menghayati ya, tenggelam. Kalau sedih ya kita harus menghayati, walaupun itu hanya sebatas seperti etok-etok ya. Nangisnya dibuat-buat, bahagianya senyumnya dibuat-buat. Nah, itu tertawanya ya. Nah, itu adalah ketika acting. Setelah kita ada acting, kita lanjut ke blocking. Blocking itu adalah penguasaan panggung, adalah perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, harusnya dalam suatu kita menceritakan dialog atau menceritakan dongeng di depan kelas, tentunya kita tidak mungkin hanya berdiri seperti patung di depan kelas. Kita harus berpindah tempat. Berpindah tempat. Kalaupun kita memerankan dongeng, ya kita harus perankan. Ketika dongeng itu berjalan ataupun berlari, kita harus mempraktekannya juga berjalan. Kalau berlari pun juga harus kita menghayati, harus berlari. Walaupun lariannya itu tidak jauh-jauh, tetapi hanya sebatas di atas panggung saja ya anak-anak. Itu bunga melati yang baik hati. Ya, mari kita simak. Di Taman Bunga Kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan bagi bunga-bunga lain. Nah, putri yang pertama, wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri yang kedua, hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru juga berbicara. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan tambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lain kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain minta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka.
Kini mereka menyukai bahwa keberadaan bunga melati itu harus disyukuri. Bunga sedap malam, ternyata aroma harumu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati, maafkan aku melati. Bunga anggrek, aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Nah, untuk teman-teman semuanya, di sini bunga melati itu menjadi tokoh yang sangat penyabar. Nah, untuk teman-teman yang lain, bunga-bunga yang lain itu walaupun sudah berprasangka yang tidak baik terhadap bunga melati, tetapi mereka juga sadar bahwa bunga melati itu sangat penting untuk kelangsungan taman kerajaan tersebut. Tanpa bunga melati, kumbang-kumbang juga tidak akan berdatangan ke taman kerajaan. Jadi bunga melati itu bunga yang cukup bagus walaupun daunnya besar, bunganya kecil, dan kalau ditaruh di vas bunga juga cukup lumayan pendek jangka hidupnya dan cepat membusuk. Jadi di sini walaupun bunga melati itu sudah diberikan kata-kata yang mungkin kurang enak, tetapi bunga melati tetap tersenyum dan hanya diam saja lah. Ya, marilah kita senantiasa seperti bunga-bunga melati itu ya. Walaupun kita dikata-katakan, mungkin kalaupun kita diejek-ejek dengan teman, kita hanya tersenyum dan kita hanya diam. Ya, karena kita semuanya sebenarnya tetap sama. Kalaupun kita mengejek teman kita, berarti sama saja mengejek diri sendiri. Kok seperti itu? Ya iyalah, karena kita semua adalah ciptaan Allah yang harus kita syukuri. Ketika kalian mengejek teman kalian, pastinya kalian juga mengejek diri kalian sendiri. Kan kita sama-sama ciptaan Allah. Jadi harus senantiasa mensyukurinya. Dan jangan sampai kita mengejek teman-teman kita ya. Seperti itu. Bunga mawar biru, selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Wah, bunga melati ini ya. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, untuk teman-teman semuanya, sebutkan 4 tokoh yang ada dalam dongeng tadi dan karakter atau sifatnya. Nah, sebutkan 4 tokoh ya. Tokoh pertama harus ada karakter dan harus ada sifatnya. Nah, seperti contoh, mungkin tokoh pertama yaitu adalah bunga melati. Karakternya seperti apa? Terus bawahnya sifatnya seperti apa? Seperti itu, dan contoh-contoh yang lain ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Nah, nanti untuk teman-teman semuanya bisa dipelajari ya. Putri 1 dan 2 suka memuji ya, tadi putri ya. Putri-putri dari kerajaan tadi suka memuji. Wah, tamannya bagus sekali, harum sekali wanginya. Nah, seperti itu ya, suka memuji. Bunga sedap malam, iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, berprasangka buruk. Nah, walaupun di sini ada sikap-sikap yang jelek, tetapi ada salah satu sikap yang baik, yaitu tetap berani mengakui kesalahan ya, teman-teman. Jadi ketika kita salah, kita juga harus langsung berani mengakui kesalahan kita. Ya. Tapi jangan suka mengejek, iri hati, dan jangan senantiasa berprasangka buruk ya. Bunga anggrek, iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan, berprasangka buruk. Sama ya, seperti bunga sedap malam. Bunga mawar biru,
iri hati, suka mengejek, berani melakukan kesalahan, berprasangka buruk. Sama ya. 3 bunga tersebut, bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar sama. Bunga melati, nah ini pasti berbeda ya. Tetap tidak pendendam, pemaaf dan tidak iri ya. Tidak pendendam walaupun sudah diejek, dia sudah diprasangkai buruk oleh teman-temannya, tetapi tidak menjadi pendendam. Dan yang paling bagus di sini adalah pemaaf juga ya. Dan yang selanjutnya adalah tidak iri, walaupun sudah yang lainnya pada iri hati dengan dia, tapi dia tetap senantiasa tidak iri ya. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, coba aku kasih waktu ya. 1 menit. Bagaimana ketika kalian sudah memecahkan vas bunga kesayangan ibu atau pot bunga kesayangan ibu, atau entah itu piring, entah itu gelas, seperti itu ya. Apa yang harus kalian lakukan? Silakan boleh ditulis di buku tugas apa yang harus kalian lakukan ya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Ya, tentu. Yang namanya manusia senantiasa banyak kesalahan, tetapi kita harus senantiasa ketika melakukan salah harus meminta maaf. Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Nah, tadi udah tak jelaskan ya. Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita langsung meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ya, kita semuanya harus mempunyai sifat pemberani dalam meminta maaf. Ya, bagaimana tadi sikap kalian ketika kita mempunyai kesalahan? Nah, contohnya mungkin kalau kita di dalam kelas ketika tidak pandemi seperti ini, banyak sekali mungkin ya anak-anak yang meminjam pulpen, biasanya meminjam penghapus, meminjam kerokan untuk mengeroi pensil kita. Tetapi ketika kita merusakkan barang yang kita pinjam, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita harus segera meminta maaf dan kita harus menerima konsekuensinya. Kalau kita harus mengganti, ya kita harus ganti. Tetapi kalau cukup kita meminta maaf, kita juga harus berterima kasih dan juga meminta maaf kepada yang kita pinjami tersebut ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang tadi kita pelajari juga bermanfaat. Teman-teman juga memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang jelek tadi di tokoh tadi kita tinggalkan ya. Jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang jelek. Senantiasa kita jaga sikap-sikap kita agar kita menjadi anak yang soleh dan solihah ya. Teman-teman semuanya, cukup sekian dari Pak Agung. Bila ada kurang lebihnya Pak Agung mohon maaf. Tetap senantiasa patuhi orang tua kalian. Senantiasa kita menghormati orang-orang di sekeliling kita dan menyayangi orang-orang di sekeliling kita. Cukup sekian dari Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.